Hari itu, hujan turun membasahi jendela kantor tempat Rina bekerja. Aroma kopi hangat memenuhi ruang rapat yang hampir kosong. Hanya ada dirinya dan Bayu, duduk berhadapan dengan setumpuk laporan yang harus mereka periksa. "Rina, kamu baik-baik saja?" tanya Bayu tiba-tiba. Matanya menatap dalam, seolah bisa menembus segala kegundahan yang ia sembunyikan. Rina tersenyum tipis. "Baik, seperti biasanya." Bayu tertawa kecil. "Kamu selalu bilang baik, padahal aku tahu kamu tidak." Rina terdiam. Ia tahu Bayu bukan sekadar rekan kerja biasa. Ada sesuatu di antara mereka, sesuatu yang seharusnya tidak ada. Perhatian yang terlalu dalam, tatapan yang terlalu lama, sentuhan yang terlalu sering. Mereka selalu menemukan cara untuk bertemu, meski tanpa janji. Entah di pantry saat mengambil kopi, di lift saat pulang kerja, atau bahkan di parkiran dengan alasan yang dibuat-buat. "Kalau aku bertanya, apakah kamu bahagia?" Suara Bayu pelan, namun menusuk. Rina menatapnya. "Bayu, kita tidak seharusnya membicarakan ini." "Tapi kita sudah terlalu jauh," bisik Bayu. Tangannya menyentuh jemari Rina yang dingin. "Aku tidak bisa pura-pura lagi." Rina menarik napas panjang. Bayangan Adi di rumah, duduk dengan laptopnya, hampir tidak pernah menoleh ke arahnya lagi. Dan Bayu di hadapannya, pria yang selalu membuatnya merasa hidup kembali. Hujan semakin deras di luar. Rina tahu, jika ia tak menghentikan ini sekarang, semuanya akan berubah. Tapi, bisakah ia benar-benar berhenti? Rina menggigit bibirnya, mencoba menahan gejolak yang berkecamuk di dadanya. Matanya kembali menatap Bayu, pria yang kini semakin dekat dengannya, baik secara fisik maupun emosional. Sementara di luar sana, hujan terus mengguyur kota, seakan menjadi saksi bisu pertarungan batin yang dialaminya. "Bayu, kita harus berhenti," bisik Rina lirih. Suaranya nyaris tenggelam dalam gemuruh hujan. Bayu tak langsung menjawab. Matanya mengamati Rina dengan tatapan yang sulit ditebak, seakan menimbang-nimbang sesuatu. Akhirnya, ia menghela napas berat, lalu menggeser kursinya sedikit lebih dekat. "Aku tahu ini salah Rina," ujarnya. "Tapi aku juga tahu bahwa aku tidak bisa lagi berpura-pura tidak peduli." Rina menutup matanya sesaat. Ia tahu seharusnya ia bangkit, meninggalkan ruangan ini sebelum semuanya semakin rumit. Namun tubuhnya tetap di tempat, seolah ada magnet tak kasat mata yang menahannya. "Bagaimana dengan Laras?" tanya Rina akhirnya, suaranya gemetar. Bayu terdiam. Sesaat kemudian, ia meremas jemarinya sendiri. "Aku mencintainya, tapi aku juga mencintaimu, Rina. Dan itu yang membuat semuanya menjadi begitu sulit." Kata-kata itu menghantam Rina seperti gelombang pasang. Ia ingin marah, ingin menyangkal, ingin mengatakan bahwa semuanya hanyalah ilusi sesaat. Namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa ia pun merasakan hal yang sama. Sebuah ketukan di pintu membuat keduanya tersentak. Mereka saling pandang dengan napas tertahan. Rina buru-buru menarik tangannya, menjauh dari Bayu. "Masuk," ucapnya cepat, berusaha menyembunyikan kegugupannya. Seorang staf administrasi masuk dengan beberapa berkas di tangannya. "Maaf mengganggu Mbak Rina, ini dokumen untuk presentasi besok." Rina mengangguk cepat, berusaha menguasai diri. "Terima kasih, taruh saja di meja." Begitu staf itu keluar, suasana di dalam ruangan terasa begitu menegangkan. Bayu berdiri, merapikan jasnya, lalu menatap Rina dengan sorot mata yang sulit diartikan. "Kita harus bicara lagi, Rina," katanya sebelum melangkah keluar. Rina hanya diam. Ia tahu perasaan ini tidak akan berakhir di sini. Dan yang lebih menakutkan, ia tidak yakin apakah dirinya benar-benar ingin mengakhirinya. Rina duduk termenung di meja kerjanya setelah Bayu keluar dari ruangan. Jantungnya masih berdegup kencang, pikirannya berkelindan di antara rasa bersalah dan ketertarikan
yang tak bisa ia bendung. Dia sadar hubungan ini telah menapaki batas yang berbahaya, tetapi entah mengapa ia tak bisa menghentikan dirinya untuk terus terlibat. Di rumah, Adi masih seperti biasa, tenggelam dalam pekerjaannya. Mereka hampir tak pernah berbicara lebih dari sekadar pertanyaan rutin tentang pekerjaan atau kebutuhan rumah tangga. Kehangatan yang dulu ada kini terasa seperti bayangan samar yang semakin pudar. Rina tidak lagi merasa dicintai, tidak lagi merasa dihargai seperti dulu. Dan di sisi lain, ada Bayu yang selalu hadir, memberikan perhatian yang ia rindukan. Esok harinya, Rina dan Bayu kembali bertemu di kantor. Kali ini, mereka duduk berhadapan di kafe dekat gedung kantor. Mata Bayu menatap Rina dengan penuh ketulusan. Sementara Rina menghindari tatapan itu, takut akan apa yang mungkin terbaca di sana. "Kita harus mencari solusi untuk ini, Rina," kata Bayu pelan. "Solusi apa?" tanya Rina, suaranya bergetar. "Kita tidak bisa bersama, Bayu. Aku sudah menikah, dan kamu akan menikahi Laras." Bayu menghela napas panjang. "Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tapi aku tak bisa membohongi diriku sendiri lagi. Aku mencintaimu. Aku tahu ini salah, tapi aku juga tahu aku tidak ingin kehilanganmu." Rina menutup matanya. Kata-kata itu seharusnya membuatnya bahagia, tetapi yang ia rasakan hanyalah kekacauan. "Bayu, kalau kita lanjutkan ini, kita akan menyakiti banyak orang. Adi, Laras, keluarga kita. Aku tidak sanggup." "Lalu apa yang kamu inginkan?" tanya Bayu dengan suara pelan, nyaris putus asa. Rina menggigit bibirnya. Ia tidak tahu jawaban untuk itu. Yang ia tahu hanyalah bahwa ia tidak ingin kehilangan perasaan ini. Tetapi ia juga tidak ingin menghancurkan semuanya. Hari-hari berikutnya berlalu dengan ketegangan yang semakin terasa. Setiap kali Rina dan Bayu bertemu, ada ketegangan yang menggantung di udara, ada keinginan yang sulit ditekan. Mereka mencoba menjaga jarak, tetapi semakin mereka mencoba, semakin besar pula godaan itu. Suatu malam, Rina duduk di balkon rumahnya, menatap langit yang kelam. Pikirannya melayang ke arah Bayu, ke arah kebersamaan mereka yang begitu menggetarkan. Saat itulah, Adi tiba-tiba menghampirinya. "Kamu kelihatan berbeda akhir-akhir ini, Rina," kata Adi pelan. Rina tersentak lalu tersenyum kecil. "Aku hanya lelah, Mas. Banyak pekerjaan di kantor." Adi mengangguk, tetapi ekspresinya tetap serius. "Kalau ada sesuatu yang mengganggumu, kamu bisa cerita ke aku. Kita ini suami istri. Aku mungkin sibuk, tapi aku tetap peduli sama kamu." Rina menunduk. Ada sesuatu dalam kata-kata Adi yang membuat hatinya terasa perih. Ia merasa bersalah, tetapi pada saat yang sama, ia juga merasa bahwa perhatian ini sudah datang terlambat. Ketika akhirnya ia masuk ke dalam kamar, ia membuka ponselnya dan menemukan sebuah pesan dari Bayu. "Aku ingin bicara. Bisa ketemu besok?" Rina membaca pesan dari Bayu berulang kali. Ia ragu apakah harus menemuinya atau mengabaikannya. Tetapi hatinya terus memanggil nama pria itu. Tanpa sadar, ia mengetik balasan, "Besok jam 7 malam di tempat biasa." Keesokan harinya, Rina merasa gelisah sepanjang hari di kantor. Pikirannya terus melayang pada pertemuan dengan Bayu malam nanti. Ia mencoba mengalihkan pikirannya dengan pekerjaan, tetapi usahanya sia-sia. Bahkan saat makan siang bersama rekan-rekan kerja, pikirannya tetap dipenuhi oleh pria itu. Saat jam kerja berakhir, Rina pulang ke rumah lebih awal dan berdandan lebih lama dari biasanya. Ia memilih gaun berwarna biru gelap yang sederhana namun elegan. Adi memperhatikan istrinya dengan tatapan penuh tanya. "Mau pergi kemana, Rina?" tanyanya sambil menyesap kopi. Rina tersenyum kecil, berusaha tampak santai. "Ada pertemuan dengan klien, Mas. Ini mendadak, jadi aku harus pergi." Adi mengangguk tanpa curiga, lalu kembali fokus pada laptopnya.
Rina merasa sesak melihat sikap suaminya yang begitu percaya padanya, tetapi hatinya tetap membawa langkahnya pergi. Setibanya di kafe tempat mereka biasa bertemu, Bayu sudah menunggu di salah satu sudut ruangan. Pria itu mengenakan kemeja putih yang lengan panjangnya digulung hingga siku. Terlihat santai, namun tetap menarik. "Aku takut kamu nggak datang," ujar Bayu ketika Rina duduk di hadapannya. Rina menarik napas dalam. "Aku juga hampir membatalkannya." Bayu tersenyum pahit. "Tapi kamu di sini, itu yang penting." Mereka terdiam sejenak, hanya saling menatap, seolah kata-kata tak lagi cukup untuk mengungkapkan perasaan yang bergolak di dada masing-masing. Rina yang selama ini selalu menjaga jarak, kini mulai goyah. Bayu dengan segala perhatiannya berhasil membuatnya merasa diinginkan dan dicintai seperti dulu. Rina tiba di depan rumah Sari, tangannya gemetar saat hendak mengetuk pintu. Hatinya dipenuhi dengan pertanyaan, emosi yang bergejolak, dan ketakutan akan jawaban yang mungkin ia dengar. Namun, ia tidak bisa mundur sekarang. Ia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Perlahan, ia mengangkat tangannya dan mengetuk pintu. Tidak lama kemudian, pintu terbuka, menampilkan wajah Sari yang terkejut melihat siapa yang datang di tengah malam begini. "Rina, kamu kenapa?" tanya Sari dengan suara pelan, matanya penuh kebingungan dan kecemasan. Rina menatapnya tajam, mencoba membaca ekspresi di wajah sepupunya itu. "Bolehkah aku masuk? Kita perlu bicara." Sari menelan ludah, lalu mengangguk dan membuka pintu lebih lebar. Rina melangkah masuk dan berdiri di ruang tamu, merasa begitu asing di rumah yang dulu begitu akrab baginya. "Ada apa, Rina?" tanya Sari, suaranya bergetar. Rina menatapnya tanpa berkedip. "Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi antara kamu dan Damar. Aku ingin dengar langsung darimu, Sari. Jangan ada kebohongan." Sari terdiam, wajahnya mendadak pucat. Napasnya tersengal dan tangannya mencengkeram ujung kain yang ia kenakan. Seolah-olah ia ingin berbicara, tapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya. "Rina, aku..." Suaranya hampir tidak terdengar. "Jawab aku." Rina berseru, suaranya penuh dengan luka yang ia coba tahan. "Seberapa jauh hubungan kalian? Seberapa lama ini sudah terjadi? Apa yang sebenarnya kamu rasakan pada suamiku?" Sari menutup matanya, air mata mengalir di pipinya. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya berkata dengan suara bergetar. "Aku tidak bisa membohongi kamu, Rina. Aku mencintainya." Seakan dunia runtuh di sekelilingnya, Rina merasa kakinya melemas. Jawaban yang ia takutkan akhirnya keluar dari mulut Sari sendiri. Tidak ada lagi ruang untuk keraguan. Keheningan menyelimuti ruangan, hanya suara napas berat mereka yang terdengar. Air mata Rina jatuh satu persatu, menandakan luka yang tak akan mudah sembuh. Sari menatapnya dengan penuh penyesalan. "Aku tidak pernah ingin ini terjadi, Rina. Aku sungguh..." "Cukup," potong Rina. Suaranya lirih tapi tegas. "Aku tidak butuh alasan atau penyesalanmu sekarang." Ia menghapus air matanya dengan cepat, lalu menatap Sari sekali lagi sebelum berbalik menuju pintu. "Aku harap kau bahagia dengan pilihanmu, Sari, karena aku tidak akan pernah memaafkan ini." Dengan langkah mantap, Rina meninggalkan rumah itu, meninggalkan sepupunya dalam tangisan yang penuh dengan rasa bersalah. Malam itu, Rina berjalan tanpa tujuan di jalanan kota yang lengang. Angin dingin menusuk kulitnya, tetapi ia tidak peduli. Kata-kata Sari masih terngiang di telinganya. "Aku mencintainya." Luka di hatinya semakin menganga, membakar setiap kepingan kepercayaannya yang telah hancur. Bagaimana mungkin sepupu yang ia anggap saudara sendiri tega melakukan ini padanya? Dan Damar, lelaki yang telah ia cintai, percaya, dan serahkan seluruh hidupnya, kini bukan lagi miliknya. Ponselnya bergetar. Ia melirik layar, nama Damar terpampang di sana.
Dengan tangan gemetar, ia mengangkat panggilan itu. "Rina, kamu di mana? Aku mencarimu kemana-mana." Suara Damar terdengar panik. "Apa gunanya?" Suara Rina terdengar dingin dan penuh luka. "Untuk apa lagi kamu mencariku setelah semua ini?" "Rina, aku..." "Jangan katakan apapun, Damar. Aku sudah dengar semuanya dari Sari." Damar terdiam di seberang telepon. Keheningan itu semakin menghancurkan hati Rina. "Kau tahu," lanjutnya, suaranya lebih bergetar. "Aku selalu percaya bahwa kita bisa melewati segala hal bersama. Tapi ternyata aku hanya satu-satunya yang berpikir begitu." "Rina, aku tidak pernah bermaksud menyakitimu." Suara Damar terdengar penuh penyesalan. Rina tertawa kecil, getir. "Tapi kamu tetap melakukannya." Ia mengakhiri panggilan tanpa menunggu jawaban dari Damar. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh membasahi pipinya. Di ujung jalan, langkahnya terhenti. Ia menatap ke depan dengan mata kosong. Malam itu, ia menyadari sesuatu. Mungkin ini bukan lagi tentang mempertahankan pernikahan. Ini tentang bagaimana ia harus kembali menemukan dirinya sendiri. Rina berdiri di tengah jalanan sepi, memeluk dirinya sendiri. Malam semakin larut, dan hanya suara gemerisik daun yang tertiup angin yang menemani kesendiriannya. Ia tahu, pulang ke rumah bukan lagi pilihan yang mudah. Bukan hanya karena pengkhianatan Damar, tetapi juga luka yang ditorehkan Sari. Dua orang yang selama ini menjadi bagian dari hidupnya, kini menjadi sumber penderitaannya. Pikirannya melayang ke masa lalu. Saat ia dan Damar pertama kali bertemu, bagaimana lelaki itu dengan sabar menunggu hingga ia siap menerima cinta. Bagaimana ia meyakinkan dirinya bahwa Damar adalah satu-satunya tempat ia bisa bersandar. Dan kini, segalanya hancur secepat kilat menyambar. Langkahnya membawanya ke sebuah taman kecil di sudut kota. Ia duduk di bangku kayu yang sedikit lapuk, menatap kosong ke depan. Pikirannya berkecamuk antara bertahan atau melepaskan. Apakah ia harus berjuang untuk sesuatu yang sudah patah? Atau membiarkan dirinya tenggelam dalam luka ini? Tiba-tiba, suara langkah kaki mendekat. Rina menoleh, dan matanya membesar saat melihat sosok yang berdiri di depannya. "Rina, aku mencarimu." Damar. Lelaki itu berdiri dengan wajah penuh rasa bersalah. Napasnya sedikit terengah, seolah telah mencari Rina ke seluruh penjuru kota. "Kenapa kamu di sini?" Suara Rina hampir tak terdengar. Damar menatapnya dalam, lalu duduk di sebelahnya. "Aku tidak bisa membiarkanmu pergi seperti ini. Aku harus menjelaskan segalanya." "Menjelaskan?" Rina tertawa sinis. "Apa yang masih perlu dijelaskan, Damar? Aku sudah mendengar semuanya dari Sari. Aku sudah cukup tersakiti." Damar menunduk, meremas tangannya sendiri. "Aku tahu aku salah. Aku tahu aku telah menghancurkan kepercayaanmu. Tapi Rina, aku tidak bisa membiarkan kita berakhir tanpa aku mengatakan yang sebenarnya." Rina terdiam, menunggu. Sebagian dari dirinya ingin pergi, namun sebagian lain ingin mendengar apa yang akan Damar katakan. Ia butuh jawaban, meskipun ia tahu jawaban itu mungkin akan lebih menyakitkan dari yang ia bayangkan. Rina menatap Damar dengan tatapan kosong, hatinya masih dipenuhi luka yang dalam. "Baiklah," katanya akhirnya, suaranya terdengar lebih dingin dari yang ia maksudkan. "Katakan yang sebenarnya." Damar menarik napas dalam-dalam, seolah mengumpulkan keberanian. "Aku tidak pernah berniat menyakitimu, Rina, tapi aku mulai merasa kehilangan diriku sendiri dalam pernikahan kita. Aku tidak menyalahkanmu, aku hanya..." Ia menundukkan kepala, mencari kata-kata yang tepat. "Aku merasa kesepian." Rina tertawa pahit. "Kesepian? Dan kamu menemukannya dalam pelukan sepupuku sendiri? Itu alasanmu, Damar?" Damar mengusap wajahnya dengan frustasi. "Bukan begitu.
Aku tidak pernah berencana mencintai Sari. Itu terjadi begitu saja. Setiap kali aku mencoba menolaknya, aku semakin terjebak. Aku merasa bersalah setiap detiknya. Tapi aku juga tidak bisa membohongi diriku sendiri. Air mata mulai menggenang di mata Rina. Jadi selama ini aku hanya istri yang kamu nikahi karena kewajiban, sementara Sari adalah seseorang yang benar-benar kamu inginkan? Damar menatapnya, matanya dipenuhi penyesalan. Tidak, Rina, aku mencintaimu. Aku mencintai keluarga yang kita bangun. Tapi aku juga tidak bisa menghapus perasaanku pada Sari begitu saja. Aku tahu ini salah. Aku tahu aku pengecut. Tapi ini kenyataannya. Rina menggeleng, merasa mual dengan semua yang baru saja ia dengar. Kamu tidak mencintaiku, Damar. Kalau kamu benar-benar mencintaiku, kamu tidak akan menyakitiku seperti ini. Aku mungkin bisa memaafkanmu karena kesalahan kecil, tapi tidak untuk ini. Damar mencoba meraih tangannya, tetapi Rina menarik diri. Aku tidak bisa terus seperti ini, Damar. Aku sudah cukup tersakiti. Aku harus pergi. Rina berdiri, menghapus air matanya dengan cepat. Tanpa menoleh ke belakang, ia melangkah pergi meninggalkan Damar yang masih terduduk, terperangkap dalam dilema yang ia ciptakan sendiri. Namun, di dalam hatinya, Rina tahu ini bukanlah akhir dari segalanya. Ini baru permulaan dari kehidupan yang harus ia jalani tanpa Damar. Rina berjalan tanpa arah. Udara malam yang dingin menusuk kulitnya, tetapi ia tidak peduli. Pikirannya masih dipenuhi kata-kata Damar, pengakuan yang menghancurkan hatinya dalam sekejap. Langkahnya terhenti di depan sebuah kafe kecil yang masih buka. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu dan masuk, berharap menemukan ketenangan dalam secangkir kopi. Pelayan menyapanya dengan senyum ramah, tetapi Rina hanya mengangguk kecil sebelum memilih meja di sudut ruangan. Ia menatap keluar jendela, memandangi lampu jalanan yang redup. Sesaat, ia merasa seperti orang asing dalam hidupnya sendiri. Tidak lama kemudian, seseorang duduk di hadapannya. Rina mendongak, dan ia terkejut melihat sosok yang sudah lama tidak ditemuinya, Bayu, sahabat lamanya. "Rina, ya ampun, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini," ujar Bayu dengan nada penuh kehangatan. Rina berusaha tersenyum, tetapi air matanya justru jatuh. Melihat itu, Bayu langsung menggenggam tangannya. Apa yang terjadi? Rina menggeleng, mencoba menahan isakannya. Namun, Bayu tidak butuh penjelasan lebih lanjut. Ia tahu bahwa sahabatnya sedang terluka. "Ayo keluar sebentar," kata Bayu lembut. "Udara segar mungkin bisa membantumu sedikit lebih tenang." Mereka keluar dari kafe dan berjalan di sepanjang trotoar yang sepi. Bayu tetap di sampingnya, tidak mengatakan apa-apa, hanya memberikan kehadirannya sebagai bentuk dukungan. "Aku merasa seperti kehilangan segalanya," bisik Rina setelah beberapa saat. "Damar, dia mencintai orang lain." Bayu menghela napas panjang, lalu berkata dengan suara yang tenang namun penuh makna, "Mungkin ini saatnya kamu menemukan kembali dirimu, Rina, tanpa Damar." Rina menoleh, menatap sahabatnya dengan mata penuh air mata. Mungkin, untuk pertama kalinya malam itu, ia menemukan secercah harapan. Rina berjalan tanpa arah, udara malam yang dingin menusuk kulitnya, tetapi ia tidak peduli. Pikirannya masih dipenuhi kata-kata Damar, pengakuan yang menghancurkan hatinya dalam sekejap. Langkahnya terhenti di depan sebuah kafe kecil yang masih buka. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu dan masuk, berharap menemukan ketenangan dalam secangkir kopi. Pelayan menyapanya dengan senyum ramah, tetapi Rina hanya mengangguk kecil sebelum memilih meja di sudut ruangan. Ia menatap keluar jendela, memandangi lampu jalanan yang redup. Sesaat ia merasa seperti orang asing dalam hidupnya sendiri. Tidak lama kemudian, seseorang duduk di hadapannya. Rina mendongak,
dan ia terkejut melihat sosok yang sudah lama tidak ditemuinya, Bayu, sahabat lamanya. "Rina? Ya ampun, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini," ujar Bayu dengan nada penuh kehangatan. Rina berusaha tersenyum, tetapi air matanya justru jatuh. Melihat itu, Bayu langsung menggenggam tangannya. "Apa yang terjadi?" Rina menggeleng, mencoba menahan isakannya. Namun, Bayu tidak butuh penjelasan lebih lanjut. Ia tahu bahwa sahabatnya sedang terluka. "Ayo keluar sebentar," kata Bayu lembut. "Udara segar mungkin bisa membantumu sedikit lebih tenang." Mereka keluar dari kafe dan berjalan di sepanjang trotoar yang sepi. Bayu tetap di sampingnya, tidak mengatakan apa-apa, hanya memberikan kehadirannya sebagai bentuk dukungan. "Aku merasa seperti kehilangan segalanya," bisik Rina setelah beberapa saat. "Damar, dia mencintai orang lain." Bayu menghela napas panjang, lalu berkata dengan suara yang tenang, namun penuh makna, "Mungkin ini saatnya kamu menemukan kembali dirimu, Rina, tanpa Damar." Rina menoleh, menatap sahabatnya dengan mata penuh air mata. Mungkin, untuk pertama kalinya malam itu, ia menemukan secercah harapan. Bayu tersenyum kecil dan menarik napas dalam. "Kalau kamu butuh tempat untuk menenangkan diri, aku punya rumah kecil di pinggir kota. Tempatnya tenang, jauh dari keramaian. Kamu bisa tinggal di sana sementara waktu, jika kamu mau." Rina terdiam, mempertimbangkan tawaran itu. Ia merasa begitu lelah, begitu hancur. Mungkin menjauh dari semua ini adalah pilihan terbaik. Aku akan pikirkan," katanya pelan. Bayu mengangguk. "Tidak perlu terburu-buru. Yang penting, kamu tahu bahwa kamu tidak sendirian. Malam semakin larut, tetapi untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, Rina merasakan sesuatu yang hampir ia lupakan. Harapan.